Oke, jadi saya coba memulai kronologis kejadian yang kemarin di Pengadilan Negeri Tangerang, yang mana memang kita itu hadir di persidangan itu memenuhi panggilan sidang kedua, ya kan, perkara nomor 1415, di mana kita selaku kuasa donatur itu hadir ke persidangan, ya kan. Nah, sebelumnya pada persidangan pertama itu memang sudah dilakukan pada 2 minggu sebelumnya, ya kalau nggak salah itu tanggal 8 ya, tanggal 8 Januari. Nah, itu di sana kita udah mendaftarkan surat kuasa, terus kemudian sudah memperlihatkan surat kuasa, kemudian sudah mengajukan administratif gugatan asli yang di print out, ya kan, semua itu udah kita cek. Kemudian terhadap pengacara-pengacara yang hadir juga sudah diperiksa. Dalam persidangan pertama itu majelis menunda selama 2 minggu, ya kan, yang kemudian pada tanggal 22 kemarin kita bersidang memenuhi panggilan kedua. Kemarin itu harusnya agendanya itu pemeriksaan kepada pribadi-pribadi pengacara yang pada saat sidang pertama itu tidak hadir, gitu loh. Ya kan, kalau kita kan udah diperiksa ya kita aman, kita sudah di persidangan kedua. Dari pengacaranya Agus, waktu itu tempat satu itu ada 2 orang, ya dia juga diperiksa, cuma kan yang satunya ini belum. Nah, yang satunya sama ada yang perempuan itu juga belum diperiksa kartu advokat dan basnya. Kemudian ada pengacara dari yayasan. Yayasan itu kemarin ada 2, ya. Ada juga dari Kemensos. Di Kemensos itu ada 1 orang yang masuk. Walaupun saya melihat ada beberapa orang yang hadir, tapi yang masuk ke dalam persidangan itu hanya 1 orang dari Kemensos. Nah, jadi harusnya gugatan agendanya itu pemeriksaan mereka dulu. Nah, setelah mereka diperiksa, ya kan, nah kebetulan kami dari kuasa hukum penggugat pada sidang kemarin itu memang sudah berencana mau mencabut gugatan itu, gitu ya, karena kita udah sepakati kan sebelum-sebelumnya. Memang karena polling sudah dijalankan dan uang sudah diberikan ke pihak ketiga yang membutuhkan, yakni korban erupsi Gunung Lewotobi di NTT sana, ya terus ngapain saya harus sidang, ya kan. Kita sepakat waktu persidangan kemarin itu untuk mencabut, ya udah akhirnya kita siapkan agenda untuk mencabut sidang itu. Dalam proses pencabutan itu ternyata dari awal mulai sidang nih suasananya udah mulai gaduh, dorong untuk menunjukkan surat kuasa kita sebagai penggugat. Ya kita bilang ya ini kuasa kita, bahwa kita memasukkan 2 orang dalam kuasa di gugatan itu tidak punya maksud apa-apa. Ini hanya memperingkas, mempermudah, ya kan, daripada saya harus ketik 577 surat kuasa, ya masuk datanya tuh dalam satu gugatan. Ya kita berinisiatif, ya kan, dan ini dibolehkan menurut undang-undang, cukup 2 yang ada di sana. Nanti ini sisanya ini yang 575 ini akan kita jadikan bukti surat bahwa kita dalam hal ini berdiri di pengadilan berdasarkan surat kuasa dari total 577 orang, gitu loh. Ini cuma masalah teknis, mempermudah kita, mempermudah majelis, ya kan, mempermudah para pihak, gitu loh. Nah itu akhirnya kita buat seperti itu. Jadi 2 yang kita masukin, 575 nih yang kita akan jadikan sebagai bukti
Nanti dalam agenda pembuktian kita akan sampaikan. Itu namanya apa kalau begitu? Itu namanya kan tetap aja bahwa kita mewakili 577 kuasa, karena rencana kita dalam pembuktian nanti selain daripada surat kuasa yang 575, kita akan buktikan juga polling, legalitas polling gitu loh. Kalaupun nanti kita bawa sama laptopnya itu, kita punya server polling gitu loh. Rencana kita tuh cuma surat kuasa, hasil polling, dan bukti transfer itu udah termasuk, KTP para donatur, sama mutasi rekening. Karena kita punya data mutasi rekening. Data mutasi rekening itu dari seluruh donatur kita punya sebanyak ini. Ini isinya ini surat kuasa. Tebelnya tuh sebanyak ini surat kuasa ini, dan ini nanti akan kita ajukan sebagai bukti gitu. Ini udah kita siapin, kita print out ini karena ini untuk bukti. Saya print out, saya nasegelen ya, tuh udah dinasegelen. Ini nih untuk apa? Ini untuk pembuktian nanti gitu loh. Ini isinya apa? Surat kuasa gitu. Jadi bukannya kita main-main. Ini nih sebanyak ini, masa sebanyak ini saya harus daftar ke pengadilan surat kuasa ini kan mempersulit namanya. Satu orang donatur ini ada 4 lembar. Kalau ada yang nggak sesuai dengan ini semua nih ketahuan gitu loh. Data email, data nomor handphone, data alamat kita punya. Nih, saya punya rekapnya. Ini rekap semua nih. Ini rekap donatur semua nih. Ada nomor handphone, ada email, dan ini saya jaga. Saya nggak mau ini tersebar, ya kan? Kalau memang ini nggak diperlukan di pengadilan, nggak perlu saya keluarkan. Buat apa? Mempersulit teman-teman donatur nanti di sana. Nah, itu yang saya pertahankan kemarin. Dan saya mempertahankan, saya harus seperti itu. Karena kan teman-teman lihat sendiri kan dalam live-nya kan, saya harus keras. Dan saya udah pasang mode keras kemarin itu. Untuk apa? Untuk bisa meredam serangan-serangan dari buzzer mereka itu yang ada di pengadilan. Gitu loh. Jadi pengacaranya cuma 4 orang tuh yang masuk ke dalam persidangan. Sisanya itu semua tim yang bikin gaduh suasana persidangan. Dan kita cuma berdua. Mereka mau mundur, mereka mau ngecek kuasa saya, tapi mereka sendiri nggak mau memberitahu. Nih harusnya kan dia gentleman. Nih kuasa saya, ini berita acara saya, ini kartu advokat saya. Kan agendanya itu, agenda utamanya itu dulu dong. Kenapa harus masuk dulu langsung menteror saya harus mundur lagi ke belakang. Kita punya ideologi, kita punya prinsip gitu loh. Jadi tolong teman-teman juga memahami, ya kan, terpojoknya saya, dan saya mempertahankan semua ini sesuai dengan rencana. Dan alhasil kan nyata kan kita udah cabut perkara itu dan berhasil. Cuma yang pertama saya permasalahkan adalah bahwa agenda persidangan yang awalnya harusnya seperti itu dipaksa untuk mundur. Ya kan, itu satu. Yang kedua, agenda di mana kita punya agenda untuk mencabut itu dihambat, dihalang-halangi. Ya kan, dibilanglah saya harus ada surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa khusus ini perma ini dari perma, ya, peraturan Mahkamah Agung memang mengharuskan ada kuasa khusus. Surat kuasa khusus ini diperuntukkan bagi pengacara yang mana prinsipalnya, kliennya dalam agenda mediasi itu nggak bisa hadir, ya kan? Walaupun dia punya kuasa untuk mendampingi dalam persidangan, dia harus punya surat kuasa khusus mediasi gitu. Nah, itu diatur dalam perma. Nah, kalau mau cabut nggak perlu pakai kuasa khusus, bro. Nggak perlu. Ya, cukup dengan kuasa yang awal. Kuasa yang awal itu udah bisa mencabut selama
Jadi undang-undangnya itu menyebutkan hukum akhirnya itu acaranya itu menyebutkan apabila belum ada jawab menjawab maka penggugat boleh mencabut gugatan tersebut, dan apabila sudah masuk agenda jawab menjawab maka harus dengan persetujuan pihak tergugat gitu loh. Nah kita kan belum ngapa-ngapain ya kan. Sekarang saya dibilang pemalsuan, ya silakan aja sih, kalau dia mau lapor ya lapor aja sana ya kan. Cuma miris aja gitu loh, miris kenapa kok hal-hal yang kayak begini ya kan, sesama lawyer harus saling mengorek-ngorek apa ya, mengorek-ngorek kepentingan kita gitu loh. Kita ini kan paham lah, saya belum pernah sampai kayak begini beracara gitu loh, dengan kehidupan di dunia maya dengan kehidupan di dunia nyata. Di media banyak beredar itu video pada saat saya menunjuk. Nah, gue tandain lo ya, kata-kata saya, gue tandain lo ya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena memang dari sekian banyak yang hadir dalam persidangan, dia suaranya paling keras dan paling gaduh. Dia sempat bilang juga, Bapak ini emosian nih Bapak ini nih, oh, semuanya ikut ngomong. Dia ngomong ini semuanya ikut ngomong, gitu loh. Pada saat persidangan ini selesai, ya kan, saya ini kan arah keluar, ke pintu keluar. Nah di situ padat, memang padat. Depan saya muka orang itu yang tadi saya tandain tadi, ya kan. Nah setelah itu ya saya, wah halo, apa kabar bro? Saya bilang begitu. Terus dia langsung acting ya kan, kayak Ronaldo jatuh di depan kotak penalti, dia acting. Waduh bapak kenapa mukul saya? Kenapa bapak mukul saya? Lah siapa yang mukul? Lu, gue bilang, lu ngajakin berantem sama gua, teriak-teriak begitu. Ah, gua tungguin di luar. Nah, saya cuma bilang begitu, kalau mau berantem gua tungguin di luar, ayo kita berantem. Selang berapa waktu dapat informasi kalau katanya saya dilaporin penganiayaan. Nah terkait dengan laporan penganiayaan ya saya menduga kalau memang saya tanyakan buktinya apa aja, buktinya hasil visum dan video itu yang saya tandai itu gitu. Berarti kalau visum itu memang sampai memar ya, berarti dia dipukul dulu entah sama siapa. Sebegitunya karakter tim mereka dalam menangani perkara ya. Ada 2 lagi laporan di mana saya sebagai pelapornya kepada mereka ya, pada mereka, nggak usah khawatir.